Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang puasa. Dan kali ini tentang apa sih hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu. Dimakruhkan artinya perkara ini kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa, tapi juga tidak menimbulkan dosa. Jadi tidak berdosa, juga tidak sampai membatalkan. Cuman nggak pantas, nggak layak, kurang pantas lah, kira-kira begitu, makruh. Nah, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang kira-kira nggak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa, yang pertama adalah berkumur, tapi berkumur yang mubalaghah atau dilakukan dengan cara yang terlalu, misalnya minum terus jadi berkumur tidak sekedar enggak, tapi itu namanya mubalaghah. Jadi berkumur yang keterlaluan itu tidak sampai membatalkan puasa, tapi hanya makruh. Namun kalau itu sampai masuk ke dalam tenggorokan ini, ke dalam, maka batal puasanya. Yang berikutnya adalah al-istinsyak. Istinsyak adalah menghirup air ke hidung. Jadi biasanya istinsyak ini kan sunat ketika dilakukan ketika wudhu. Nah, ketika istinsyak dalam berwudhu, kalau dimubalaghahkan, terlalu, misalnya, itu hukumnya makruh. Kalau lagi-lagi, kalau sampai ada yang sedikit saja masuk ke dalam, maka batal puasanya. Yang ketiga adalah mencicipi rasa dari makanan atau minuman. Jadi sepanjang itu masih di mulut, tidak ditelan atau tidak kebablasan masuk, maka itu makruh. Tapi kalau sampai kebablasan masuk, maka hukumnya batal puasanya. Yang berikutnya adalah cantuk atau berbekam. Ini juga makruh hukumnya dilakukan ketika sedang puasa. Yang kelima adalah menelan ludah. Jadi menelan ludah sepanjang itu ludahnya masih murni, artinya tidak bercampur dengan hal-hal dari luar, misalkan sisa makanan, darah yang mungkin bergusinya berdarah atau giginya berdarah dan sebagainya, kemudian bercampur ludah ditelan, maka batal. Nah, tapi kalau masih murni, maka tidak sampai batal menelan ludah, hanya makruh saja, atau ludahnya itu belum keluar. Mohon maaf, ini menjijikkan sekali. Jadi ludah keluar kemudian dimasukkan lagi, lah ini batal puasanya sampai dimasukkan ke dalam. Tidak sekedar makruh, tapi batal kalau ludahnya itu sudah sampai keluar. Kemudian yang keenam adalah mengakhirkan mandi jinabat hingga sampai fajar. Ini sekedar makruh ya. Jadi misalnya di malam harinya itu melakukan senggama atau ikhtilam, mimpi keluar sperma, kan wajib mandi jinabat. Orang yang junub itu wajib mandi jinabat. Nah, kalau mandi jinabatnya ditunda-tunda sampai fajar, sampai subuh, maka itu hukumnya makruh. Tidak membatalkan, tapi hanya makruh. Sekali lagi, makruh adalah dilakukan tidak apa-apa, tidak sampai berdosa, dan tidak sampai membatalkan puasa. Sekedar tidak baik, tidak pantas. Namun ini semuanya, kalau ingin puasa kita itu betul-betul sempurna, betul-betul bisa berpengaruh kepada diri kita, agar kita menjadi orang yang takwa, maka hal begini harus diperhatikan, disempurnakan puasa kita. Karena tujuan akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa bagaimana yang bisa membentuk bertakwa itu? Tentu puasa yang disempurnakan, yang perkara yang sunat semuanya dilakukan, yang makruh dihindari, apalagi yang membatalkan. Sekian, apapun semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.